Salam sejahtera. Saudara sekalian, senang sekali kita bertemu kembali dalam kesempatan ini bersama dengan saya Pendeta Aryamsa Purba dalam motivasi satu ayat. Suatu ketika sepasang suami istri menempuh sebuah perjalanan. Kali ini sang istrilah yang mengemudi kendaraan. Di tengah perjalanan tiba-tiba terjadilah badai yang sangat kencang. Angin yang sangat deras dan awan pun menjadi gelap. Tiba-tiba sang istri mengeluh kepada suaminya, "Papa, bagaimana ini?" Kemudian suaminya berkata, "Teruskan berjalan, lanjutkan perjalanan kita dan jangan berhenti di tengah badai." Dan sesuai dengan instruksi dari suaminya, si istri pun meneruskan untuk mengemudi kendaraannya. Sesekali ia mengeluh kepada suaminya, "Papa, bagaimana situasi ini?" Namun suami terus memberikan instruksi supaya perjalanan jangan dihentikan. Lanjutkan perjalanan kita. Demikian pernyataan dari suaminya. Kemudian setelah menempuh beberapa kilometer perjalanan, suaminya mengatakan kepada istrinya, "Jika mau berhenti, sekaranglah waktunya." Lantas istrinya menjawab, "Kenapa mesti sekarang? Badai kan sudah kita lewati." Nah, istrinya kemudian disadarkan oleh suaminya dengan pernyataan, "Berhentilah, lihatlah ke belakang. Coba bayangkan apa yang terjadi seandainya tadi di tengah badai kita berhenti." Kemudian istrinya pun berhenti dan keluar dari dalam kendaraan dan melihat apa yang terjadi di belakang, di perjalanan yang telah mereka lalui. Kemudian muncullah kesadaran dalam diri sang istri. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya mereka berhenti di tengah badai. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya mereka berhenti di tengah badai, mungkin mereka akan terluka. Mungkin mereka akan mengalami hal yang sangat berbahaya. Jangan berhenti di tengah badai. Jangan menunggu badai berhenti. Demikianlah ungkapan yang diungkapkan oleh si suami kepada istrinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita berhenti pada saat badai besar melanda kehidupan kita. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi apabila kita berhenti di tengah badai dan apa yang akan terjadi setelah badai itu berlalu. Saya teringat doa dari salah seorang teolog yang mengatakan seperti ini, "Tuhan, berikanlah saya keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Tuhan, berikanlah saya kedamaian hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Dan Tuhan, berikanlah saya kebijaksanaan untuk memahami perbedaan kedua hal ini." Alangkah bijaksana sekali ketika suami mengatakan, "Teruslah berjalan. Jangan berhenti di tengah badai." Banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang bisa saja menjadi badai kecil maupun badai besar. Pandemi, masalah kesehatan, kehilangan orang terkasih, persoalan keluarga, persoalan hubungan, persoalan sosial, dan lain sebagainya. Namun sebagaimana pesan yang disampaikan oleh si bapak tadi kepada istrinya, jangan berhenti di tengah badai. Dan jangan menunggu badai berhenti. Semoga Tuhan menguatkan kita dan memampukan kita mengubah apa yang bisa kita ubah. Dan memberikan keikhlasan kepada kita untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan memberikan hikmat untuk membedakan kedua hal ini. Dan bila badai terjadi di tengah kehidupan kita, maka berilah tanganmu dipegang erat. Berilah hatimu digenggam kuat, dan berilah dirimu bersamanya menanggung beban yang berat. Badai pasti berlalu. Berbahagialah manusia
yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim yang menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian ungkapan pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 5, ayat 6 dan ayat yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.